Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami dan kami masih membahas satu tema, generasi menunduk akibat nomofobia. Nah, kami sudah menyiapkan satu buah paket tayangan, di mana dalam tayangan ini ada begitu banyak dampak negatif sehingga seorang anak harus dijauhkan atau paling tidak dibatasi dengan dalam pemakaian gadget. Tayangannya seperti apa? Berikut kita simak bersama. Dampak negatif yang pertama adalah pertumbuhan otak yang terlalu cepat. Di antara usia 0 hingga 2 tahun, pertumbuhan otak anak memasuki masa yang paling cepat dan terus berkembang hingga usia 21 tahun. Stimulasi lingkungan sangat penting untuk memicu perkembangan otak termasuk dari gadget. Hanya saja stimulasi yang berasal dari gadget diketahui berhubungan dengan defisit perhatian, gangguan kognitif, kesulitan belajar, impulsif, dan kurangnya kemampuan mengendalikan diri. Dampak negatif yang kedua adalah hambatan perkembangan anak. Saat menggunakan gadget, anak cenderung kurang bergerak yang berdampak pada hambatan perkembangan. 1 dari 3 anak yang masuk sekolah cenderung mengalami hambatan perkembangan sehingga berdampak buruk pada kemampuan berbahasa dan prestasi di sekolah. Dampak negatif yang ketiga adalah obesitas. Penggunaan gadget yang berlebihan diketahui bisa meningkatkan risiko obesitas pada anak. Anak-anak yang diperbolehkan menggunakan gadget di kamarnya mengalami peningkatan risiko obesitas sebanyak 30%. Dampak negatif yang keempat adalah gangguan tidur pada anak. Tidak semua orang tua mengawasi anaknya saat menggunakan gadget sehingga kebanyakan anak pun mengoperasikan gadget di kamar tidurnya. Sebuah studi menemukan 75% anak-anak usia 9 hingga 10 tahun yang menggunakan gadget di kamar tidur mengalami gangguan tidur yang berdampak pada penurunan prestasi belajar mereka. Dampak negatif yang kelima adalah menjadikan anak agresif. Permainan dalam gadget tak selamanya menghibur dan baik untuk anak-anak, karena ada sebagian permainan yang syarat akan aksi kekerasan. Anak-anak yang terpapar tayangan kekerasan di gadget, mereka beresiko untuk menjadi pribadi yang agresif. Dampak negatif yang keenam adalah adiksi atau kecanduan. Kehidupan modern saat ini tentu saja jauh berbeda jika dibandingkan kehidupan saat orang tua kita masih kecil. Kini orang tua lebih banyak yang bekerja di luar rumah sehingga ada anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Alih-alih untuk media bermain, anak-anak justru menghabiskan banyak waktunya dengan gadget dan cenderung lebih dekat dengan gadget mereka. Dampak negatif yang ketujuh atau yang terakhir adalah radiasi. Anak-anak yang menghabiskan banyak waktunya menggunakan gadget, baik untuk berkomunikasi maupun bermain, memiliki risiko sangat tinggi terkena paparan radiasi dari gadget. Badan Kesehatan Dunia WHO mengategorikan ponsel dalam risiko 2B karena radiasi yang dikeluarkannya. Apalagi anak-anak lebih sensitif terhadap radiasi karena otak dan sistem imun yang masih berkembang sehingga risiko mengalami masalah dari radiasi gadget lebih besar dari orang dewasa. Baik, itu tadi satu paket tayangan yang kita persiapkan untuk tema nomofobia ini, bahwa dampak negatif gadget pada seorang anak itu sangat besar. Di situ disebutkan akan mengganggu pertumbuhan otak karena pertumbuhan otak anak akan menjadi sangat cepat, hambatan perkembangan anak sehingga mungkin ketika asik dengan gadgetnya masing-masing jadi kurang bersosialisasi begitu. Kemudian ada juga dampak lainnya, obesitas, gangguan tidur, agresif, kecanduan, dan radiasi. Kalau dari segi psikologi sendiri, dari sekian banyak faktor yang menyebabkan dampak negatif ini untuk sehingga anak-anak harus kita batasi dalam pemakaian gadget, apakah semuanya ini disetujui, ini dampak dari gadget itu sampai seperti itu, Bu Habibah? Iya, ya, untuk anak-anak seperti itu ya, karena misalnya dari obesitas aja, dia kan nggak ada gerak sama sekali, nggak pernah diam terpaku gitu ya, diam di depan gadgetnya sampai berapa jam. Kalau orang tua tidak memberhentikan, dia mesti enjoy terus kan, pasti akan terus itu. Asik dengan gadgetnya. Kemudian main game juga, itu dia nggak bisa mengapresiasikan emosinya, mungkin lewat interaksi dengan orang lain, sehingga keluar agresifnya. Nah, agresifnya justru diaktualisasikan dengan ke
diekspresikan ke orang lain, tapi sebenarnya itu kaitan dengan permainan dalam gadgetnya, misalnya seperti itu. Oke. Ada juga satu artikel yang saya ambil ini dari jawapos.com. Ini juga berkaitan dengan bagaimana seorang anak menyikapi ketika akan terjadi razia handphone di sekolahnya. Ini peristiwanya terjadi pada tanggal 10 Oktober 2014 yang lalu. Temanya, headline-nya adalah takut razia ponsel siswa SMP 163 Jakarta Selatan jatuh dari lantai 4 karena saking takutnya ada razia handphone di sekolahnya sampai akhirnya terjatuh dari sekolahnya lantai 4. Kalau melihat peristiwa yang naas ini, bagaimana kalau dari sisi psikologi? Sudah benarkah regulator kita yang mengatur tentang bagaimana pemakaian handphone di sekolah sehingga anak sampai harus ketakutan begitu, Bu Habibah? Sebenarnya kalau yang peristiwa itu saya sempat baca juga, itu kan dia menyimpan di jendela begitu ya? Enggak, artinya di dalam handphonenya itu ada gambar-gambar yang atau film-film yang memang enggak konten-konten yang bukan tidak konsumsi seharusnya anak-anak. begitu. Nah, jadi dia ketakutannya sedemikian rupa. Kalau ketahuan kan risikonya mungkin nanti disampaikan orang tuanya mungkin nanti marah kan, seperti itu yang dia takutkan ke sana. Akhirnya kan dengan ketakutannya dia sendiri seperti itu kan dia akhirnya sampai melakukan hal seperti itu. Tapi untuk masalah regulasi yang ada, ya sebaiknya mungkin lebih disosialisasikan lebih baik tanpa ada semacam razia? Razia, tapi ada sosialisasi yang lebih lebih smooth gitu ya bagi anak-anak, sehingga menerimanya lebih positif, diberikan aturan bahwa mungkin ketika masuk kelas HP di-off-kan atau HP dikumpulkan atau mungkin guru, begini Bu, mungkin juga handphone untuk anak diberikan handphone yang sesuai kebutuhannya saja, begitu ya? Bisa seperti itu, tapi sulit juga kan karena kondisi saat ini sudah tingkat ekonomi orang tua juga bermacam-macam, apalagi yang sudah stratanya tinggi ya, nggak mungkin membelikan anaknya HP yang jadul, yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa ya. Itu tadi itu juga masalah seperti itu. Nah, kalau dari Adel dan juga Fatih sendiri pertama kali pegang handphone yang bisa memudahkan aktivitas kalian sebagai mahasiswa itu lengkap, ada akses internetnya apa segala macam, sudah berapa lama kalau Adel sendiri? Sudah sejak maba, berarti sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun memiliki handphone yang lengkap sih ya, semuanya, bisa download aplikasi media sosial apapun gitu ya. Fatih, kalau Fatih pegang handphone yang smartphone yang bisa buat download bisa buat sekitar 3 tahun. Waktu maba, waktu hadiah masuk ke perguruan tinggi itu dibelikan handphone. Nah, ketika dulu belum memiliki smartphone yang bisa memiliki akses internet begitu cepat gitu, dengan yang sekarang, handphone yang sekarang Anda miliki, ada perbedaan kebiasaan nggak dalam penggunaan handphone? Adel dulu. Ada sih. Ada semakin tidurnya terutama semakin nggak berkualitas. Kenapa tidurnya nggak berkualitas? Nggak nyenyak, jadi kepikiran gitu bangun tidur tuh pikirannya apa? Yang pertama kali ketika bangun tidur apa yang dilihat? Apa? Handphone langsung. Apa ada notifikasi dari sosial media apa gitu yang masuk gitu? Pertama kali alarm matiin. Habis itu baru notif. Ngecek ada BBM yang masuk dari ini gitu ya. Oke. Kalau waktu mahasiswa paling banyak cek grup kelas grup kelas itu grup di kelas gitu ya, karena grup kelas isinya update tugas hari ini atau apa itu punya, jadi itu yang mendorong akhirnya mau nggak mau bangun tidur buka isinya grup kelas lagi. Itu masih kebutuhannya untuk kebutuhan kuliah begitu ya? Iya, kebutuhan kuliah. Apalagi dengan sekarang semakin banyak media sosial, makin banyak yang mesti dicek gitu, kayak misalkan dari Facebook, Twitter apa segala macam gitu ya. Kalau Fatih juga mengalami hal seperti itu tuh ya? Iya. Sejak awal dibelikan handphone dulu masih usumnya masih zamannya Facebook booming. Nah, waktu itu ini waktu setelah bangun tidur itu yang dibuka, matikan alarm seperti Adel, lihat jam, habis itu buka Facebook. Kalau saya tanya aplikasi media sosial yang ada di smartphone kalian apa saja? Adel dulu. BBM. Oke. Facebook.
Line, WhatsApp, Hah? apa lagi ya, Pet, Instagram, Heeh. Twitter, Banyak ya? banyak. Itu semuanya setiap Email, hari? tiap hari, tiap hari. Ada recent update gitu? Iya, Setiap hari? gantian. Fatih juga? Iya, hampir sama. Kalau dalam sehari bisa sampai berapa lama kalian bisa aktif dengan media sosial itu di handphone? 25 jam. Hampir tiap waktu. 25 jam, padahal sehari ada 24 jam. Kita 25 jam. Ya Allah, parah banget ya. Del, kamu sempat meneliti kamu sendiri nggak kecenderungan homofobia? Enggak, tapi feeling kayaknya Masuk kategori yang mana? sangat berat. Oke, Bu Habibah, kalau melihat ini yang menjadi objek penelitian dari teman-teman ini kan juga kalangan teman kuliah ya, mahasiswa di usia 20-an begitu. Apakah ini juga saat ini kondisi dengan kemajuan teknologi saat ini rata-rata seperti itu remaja kita? Khususnya yang sudah memegang saya berani smartphone memastikan begitu ya? iya, karena kebutuhan sosial yang sangat mudah terjangkau kan, mereka nggak perlu bertemu untuk berinteraksi di sana, hanya di kamar aja misalnya ya, bangun tidur sudah bisa nyapa pacarnya misalnya kan, seperti itu. Oke, kalau di usia 20 tahun saja yang sudah kuliah katakanlah seperti itu gaya hidupnya dengan smartphone. Kalau yang di usia pelajar misalkan Bu, juga melihat ada fenomena semacam ini juga tidak? Tingkatannya kira-kira cukup parah atau? Enggak Kalau ya, dilihat, kalau kebutuhan orang tua anak-anak. juga kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya membiasakan di rumah seperti itu, misalnya oke. di rumah pun orang tua juga sibuk sendiri, otomatis anak juga kebawa seperti itu. Sebaiknya peran orang tua seperti apa dalam membatasi pemakaian smartphone untuk anak-anak yang khususnya masih pelajar begitu Bu? Ya di rumah tetap diberikan ada jam khusus mungkin ya, ada aktivitas-aktivitas dari harian dari pagi sampai malam itu Oke. ada penjadwalan dari orang tua, itu penting juga. Harus kontrol harus ada di tangan orang tua berarti Iya, ya? iya, Oke. karena belum bisa menentukan sendiri kan Baik. anak-anak. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan seputar fenomena nomofobia ini. Kita harus jeda dulu dan tetaplah bersama kami. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.